Udah siap ya? Dimulai ya? Ya, Pak. Ini kita panggil 7 sek. Kita pilih yang common anoda berwarna merah. Oke. Tempatkan di sini. Ya, 2 buah. Dan ini juga kita butuh apa? 7447. Yang 7447 ini adalah IC decoder. Decoder itu pemecah sandi. Ya. Nanti kebalikannya adalah encoder. Jadi encoder itu menyandi bilangan desimal untuk dimasukkan pada bentuk BCD. Apakah BCD itu? Yaitu binary coded decimal. Ya. Binary coded decimal, yaitu bilangan desimal yang disandikan ke dalam biner. Ya, ini ada 4 digit, yaitu A, B, C, D. Ya, ini ya, A, B, C, D. Penjelasannya telah ada pada pertemuan yang lalu. Silahkan disimak ulang. Nah, kemudian yang counter satuan itu sudah. Nah, ini tidak perlu dibahas lagi, tapi di sini mungkin akan ada sedikit flashback ya untuk mengingatnya. Kita akan menyinggung sedikit ya, tapi tidak banyak. Ya. Aduh, ini masih kurang persiapan ya, tadi nggak dikeluarin dari awal. Ya, ditunggu sebentar. Oke, kemudian ini kita masukkan pada ini ya, terminal mode. Kita butuh terminal ini default sebanyak 4 dulu. Kita masukkan sebanyak 4, yaitu untuk pin A, B, C, D. Nah, ini kita pakai pin berapa ini? Enaknya pin berapa ya? Ya, 15, 16, ini aja guys, 33, 34 ini ya, gantian. Ini kasih nama 33, kemudian 34, kemudian 35, kemudian 36 gitu. Nah, ini kemudian kita perbanyak, doublekan ya dengan cara blok copy, geser, klik kanan untuk ngilangin, dan ini kita balik mirror X, kita pasang pada terminal yang dimaksud. Nah, ini ya, hubungkan dulu. Kemudian di sini ini kita pasang, ini kita ngurusi yang ini dulu, yang satuan dulu. A, B, C, D. Oke ya, ini Anda lihat di sini bahwa maksud daripada pemasangan terminal ini adalah untuk mempersingkat pengawatan ya. Maksudnya ini 33 dihubungkan dengan 33 ini. Maksudnya ini ada kabel dari sini ke sini atau jalur 34
4 sama 34 dan sebagainya ya. Jadi tidak terlalu rucek ya. Nah ini kayak gini aja. Kemudian ini juga diblesepkan. Nah oke, gitu. Nah kemudian sekarang kita masuk lagi ke ini. Sekarang outputnya dari ini kan sebenarnya 7 ya. Yang satuan kita urusi dulu. 7 4 5 6 7. Maka ini kita berikan ini ya, apa namanya, ABCD saja. Nah, kemudian A, kemudian B, C, kemudian D, E, E, G. Itu ya. Ini kita blok copy, klikkan. Nah, ini kita mirror X, buat bayangannya maksudnya. Oke, kemudian ini kita sambung dulu. Kemudian kita blesepkan pula. Kemudian yang ini kita sambung ke sini dulu. Aduh. Oke, sudah ya. Sekarang ini kita masuk pada counter digit puluhan dulu ya. Jumlahnya ini berapa? 4 ya. Ini ABCD-nya. Nah, kemudian yang akan kita pakai 37, 38, 39, 40. Ini 37, 38, 39, kemudian 40. Kemudian kita perbanyak, blok copy, geser. Kemudian ini juga sama. Ini kita hubungkan. Oke, jalan dah. Nah sekarang ini kita hubungkan pula. Nah, ini untuk keluarnya ya. Nah, oke. Kemudian ini untuk hubungkan dengan ini ya, indikatornya. Jumlahnya 7. 0, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau ini tadi G, ini kelanjutannya H, kemudian I, kemudian J, K, L, M, terus N ya. Nah sekarang ini
kita blok copy, kemudian klik kanan, ini mirror, ini kita pasang di sini ya, hubungkan dulu. Oke, ini nah, ini dikeluarin dulu dikit ya. Sorry. Ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya lebih suka, ini berarti kan yang oh ini belum dipasang ya. Sorry. Yang ini yang puluhan ya, puluhan ini belum dipasang. Oke, sambung dulu. Nah, yang ini kita pasang dulu. Boleh masangnya seperti ini ya, atau boleh di tempat yang lain ya. Saya lebih suka seperti ini. Nah, silahkan. Terus kemudian untuk ini kita jejerkan. Nah, kita sudah tahu bahwa yang kanan ini adalah satuan, yang kiri adalah puluhan. Kita berikan power di atasnya. Hubungkan. Oke, bersihkan. Dan nah, ini kita dekatkan untuk melihat ya. Nah, ini. Ini perangkatnya sudah siap ya. Nah, sekarang tinggal programnya. Ini yang pertama kali Anda buat, ini adalah detaknya 0, negasi internal relay, kemudian ini 0 juga internal relay. Jadi ini seperti ini ya, awal, kemudian ini kan nanti bergetar gitu ya. R0 ini juga R0, tapi ini negasi ya. Kemudian di sisi B bergetar itu dengan timer pula. Yang pertama ini ton, ini dengan nilai di sini adalah 50. Kemudian di sini kita masukkan insert top, ini ya. Ini juga 2. Tidak boleh ada nama timer yang sama ya. Kemudian ininya sama 50. Nah, ini kita cek dulu boleh. Nah, ini bergetar ya. Kemudian sudah. Nah, selanjutnya Anda boleh melakukan apa ini? Intinya kan ini sudah bergetar. Maka Anda boleh melakukan pintasan ya. Apa itu? Jalan pintas ya. Jadi misalnya dengan memparalel CTC. Caranya gini ya. Di paralel di sini insert CTC. Count circular. Jadi kalau misalkan setiap kali ini hidup mati ini akan membuat clock di sini ya. Atau boleh Anda memanggil ini R0-nya ya. R0-nya ini untuk dipasang di sini. Tapi seperti ini pun sudah cukup ya. Misalnya ini ya, saya contohkan kalau misalkan Anda itu mau membuat sendiri, misalkan ini dengan CTC ya. Nah, kemudian ini dengan ini dipasang seperti ini. 0 internal relay ya.
Jadi ini R0, ini R0, ya. Ini untuk menggerakkan CTC-nya. Tapi pokoknya ini boleh dipakai, yang sebelumnya ini juga boleh dipakai. Ini saya undo saja supaya lebih ada variasi ya. Ya, undo lagi, oke? Seperti ini. Jadi ini CTC-nya itu diparalel dengan outputnya ini R0. Kita kasih nama C1. New-nya new 1, nilai maksimalnya adalah 9. Artinya apa? Dia ini menghitung dari angka 0 sampai angka max value. Max value-nya 9. Ya. Dari 0 sampai angka 9. Kemudian kita masukkan rang baru. Ini. Nah, ini barulah kita buat apa ini? Kita tekan L dulu ya. Ini L. Kita buat ABCD-nya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4. Itu ya, Y1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini kita lihat loh kok orang tampil. Sabar. Saya itu lebih suka sabar, Mas. Ya, orang sabar itu kekasih Allah. Gitu. Yuk, cepet tampil, yuk. Nah, ini ya. Ini kode BCD-nya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti ini indikatornya. Oh, di atas ya. Nah, ini Y1 ABCD itu kan diwakili nanti oleh Y1, Y2, Y3, dan Y4. Oke, kita kembali. Ini YABCD. Ini nanti diwakili oleh Y1, Y2, Y3, dan Y4. Seperti ini ya. Y1, Y2, Y3, dan Y4. Bagi Anda yang masih bertanya, mengapa kok urutan-urutan ini, urutan-urutan untuk peletakan insert echo, ini dasarnya dari mana? Dasarnya itu adalah dari sini, ya. Nih, pelan-pelan ya. Nih, Mas, Mbak, pelan-pelan. Ini kan ada count sirkular. Count sirkular itu adalah singkatannya CTC. CT-nya ini adalah count. Count itu artinya menghitung, ya. Sirkular itu bersirkulasi. Ini dia itu berangkatnya dari nilai ini. Selalu berangkatnya itu tidak pernah keluar dari nilai 0. 0 ini adalah default awal pemberangkatan, ya. Nah, kemudian dia itu akan menghitung satu, ya. Misalkan ya, ini angkanya kebetulan 9, maka setelah 0, clock berikutnya adalah 1, clock berikutnya adalah 2, clock berikutnya adalah 3, dan sebagainya, sampai mencapai angka 9. Nah, setelah 9, maka clock itu akan berbalik ke 0 lagi dan menghitung dari awal. Ya. Anda juga perhatikan ini ya. Ini adalah clock-nya ya, CTC-nya. Jadi saya gambarkan di sini yang namanya CTC ini sudah sampai mana ya. Maka itulah yang menunjukkan nilai desimalnya. Misalnya di sini baru berangkat
baru berangkat defaultnya kan 0. Status awal yang namanya CTC itu baru mulai bekerja, dia itu akan menghitung dari angka yang ditulis ini di depan, yaitu angka 0. Ya. Tidak pandang bulu, ya. Dia itu saklek, ya. Berangkatnya selalu dari angka 0. Setelah 0, ini ke bawah lagi, klek, bawah lagi, klek, bawah lagi, klek, terus itu, ya, sampai nilai yang paling akhir, kemudian kembali lagi dari atas lagi, terus kayak gini. Nah, terus, ya, seperti ini, ya. Nah, pada clock awal, ini tidak ada. Pada keadaan awal ya, saya baru berangkat ini kan berarti masih di ini loh, masih di 0, nilai 0. Itu tidak ada Y, ya baik Y1, Y2, Y3 yang dipasang. Maka keadaan 0 itu tidak diberi Y. Sekarang pada clock sama dengan 1. Nah ini kan berkaitan dengan C sama nilainya ya. Nah, nanti saya perlihatkan. Nah ini. Nah, sekarang pada CTC, itunya nilainya itu sama dengan 1. Maka yang dipasangnya adalah Y1. Oke, siap-siap ya. Kita akan masangi Y1, yaitu dengan instruction insert echo, atau boleh tekan tambah sama dengan. Nah, ini Mas, ini Anda itu harus menekan caps lock. Ya, caps lock. Nah, kemudian tulis C1. Nah, kemudian lah ini nilai ini 1 ini yang dimaksud ya, seperti ini ya. Nah, ini 1 ini itu maksudnya 1 di sini ya. Nah, value di sini. Ini 1 ini. Yaitu pada Y1. Kemudian ini kita oke, jadilah C1 1 pada Y1. Berikutnya, ini adalah ketika CTC-nya sama dengan 2, maka yang dipasangi adalah, yang dipasangi itu artinya yang 1 ya, statusnya 1, oke? Adalah Y2 saja. Maka Anda cari Y2 sini, kemudian instruction, insert echo. Kemudian sama C1, nah kemudian nilainya diganti menjadi 2. Oke. Kemudian untuk clock yang ketiga, CTC-nya sama dengan 3, yaitu Y1 sama Y2. Y1 kemudian sama dengan enter C1 tab 1, 2, 3 ini ya. Kemudian bawahnya ini juga sama dengan, kemudian C1 tab yang sekarang ini akan saya bawakan tentang pembuatan counter puluhan. Ya. Jadi mungkin di semester 4-nya Anda itu sudah mempelajari microcontroller yang ini ya, yang selain ini. Ada microcontroller sama siapa ya Mas ya? Semester 4. Pak Basit, Pak. Pakainya apa? Arduino. Nggih, Arduino, Pak. Arduino ya? Iya, Arduino. Yeah. Nah, ini untuk melengkapi ya, kedua-duanya ini bisa dipakai. Nah, kemudian saya sekaligus untuk melengkapi yang lain ya, mungkin nanti ya menggunakan Atmega 8535 ya, mungkin yang lain ada yang menggunakan Raspberry ya. Nah, ini salah satu microcontroller juga, hanya saja berbasis ladder diagram atau program-programnya itu berbentuk ladder diagram gitu ya. Namanya PLC Micro. Oke. Sekarang tadi ya,
pokok bahasan kita ini adalah counter maju satuan, ya. Counter maju puluhan. Nanti kita buat untuk perangkat kerasnya dulu. Ya, 6. Nah, ini dalam pengerjaan Anda ini harus teliti, ya. Nah, setelah 6 ini 7 yang harus diisi adalah 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Pasangi lagi sama dengan bawah enter C1 tab 7. Nah, terus ke bawah sama dengan C1 tab 7 enter, kemudian sama dengan C1 tab berapa? Ini 7. Ya, 7 ini sudah, kemudian kita masuk ke 8, yaitu cuma Y4 saja. Kita masukkan sama dengan pada Y4 C1 tab berapa ini? 8. Kemudian kita masukkan yang angka 9 itu Y1 sama Y4. Nah, Y1-nya dulu sama Y4 sama dengan enter C1 9. Kemudian ininya juga sama dengan C1, kemudian tab berapa ini? 9. Oke. Kita save dulu. Bentar ya, ini belum pemanasan softwarenya. Satu. Oke, kemudian ini kita ambil di microcontrollernya, ini sama dengan berapa ini? Kemudian apa ini isinya? Salah ya. Cancel dulu. Ini di D nyimpennya ya. Aduh, lupa. Nah, ini bukan ini ya. Saya dikompil dulu ya. Dikompil, save dulu, ya, dikompil dulu. Kompil S. Sorry, tadi belum dikompil. Oh iya. Berarti ini kita ini suruh masangi pin-pinnya dulu, ya. Pin-pinnya mana sih? Kok buka ini? Yaitu berapa ini? Yang ini ya, pin-pinnya yaitu 33, 34, 35, 36. Ya. Y1, 2, 3. Wish. 33. Aduh, sorry. Lupa lagi. Ini juga belum disetting. Ini berapa? 12. Jangan lupa. Nah, kemudian settingnya lagi. PC16 ya, 877. Ya. Berikutnya langsung di ini. 33 ya. Pin 33. Kemudian 33, 34, 36, kemudian 38. Kemudian kita compile lah. Kita panggil di Proteus.
Loh, kok enggak muncul ya? Enggak muncul ya? Belum masuk programnya. Ini kita save dulu, kemudian kita compile sebagai satu. Nah, enter. Oke, sukses. Ini kita, waduh ini kok masih error, kita double klik dulu. Kemudian apa ini data D, no, ini diambil di OK ya. Kemudian kita run. Ini harusnya yang ini belum muncul ya. Yang ini belum muncul ini. Kok? Nah, kita tarik dulu. Bentar ya, cek dulu. Tiga ini. Oh, ada salah program ini berarti ya. Salah program. Cek dulu ini berapa ini. Cilumatunga Rolu nemtu, kemudian 46 walu sana. Bener ya ini. Kemudian apa ini? Cek lagi ya, ini ada trouble ini ya. Ada trouble, kita jauhkan dulu. Kemudian ini kita angkat dulu. Cek. Aduh. Ya, kita keluarin dulu. Ada apa ini? Ini juga sama nih yang satuan soalnya ya. 33, 34, 35, 36. Cek, ini juga sama 33, 34, 35, 38. Loh, ini salahnya di sini ya. 36 ini 33, 34, 35. Harusnya 35 dulu. Ya, saya sambil ngantuk ya, sorry loh. 35, ini 35. Udah, ini 36 ya. Yang nggak urut itu yang ini, 36. Oke. 33, 34, 35, dan 3. Oke. Kita compile ulang. Oke. Ini kemudian sudah cukup, ini pasti. Insya Allah ya. Ini jalan. Oke. Kita kembalikan lagi. Oh iya betul, yang ini sudah saya pasang, kirain belum. Cek lagi. Ini kita jalankan lagi. Oke, ini belum ya. Ini masih. Ini 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, ini yang satuan ini sudah jalan. Nah, Anda kalau misalnya mau bikin yang puluhan, itu ini Mas. Jadi ini yang ini ya, ini dihitung lagi.
Nah, ini kita langsung bikin CTC-nya lagi, ya. Sebelumnya ini kita buat rang baru. Ini langsung instruction insert CTC. Insert CTC. Kemudian ini kita kasih nama dengan 2, karena yang satu ini kan untuk satuan. Kemudian max value sama 9. Ya, berarti sekarang ini ada counter puluhan. Ini C2 ya, digitnya ini sebelah kiri, ya. Nilainya sama, ngitung dari 0 sampai 9. Dan ini digetarkan oleh, ya, bukan oleh ini ya. Kalau ini kan untuk menggetarkan yang satuan, ya. Tapi ini digerakkan oleh angka 9, punggung belakang angka 9 dari satuan. Maka ini kita butuh CC, ya. Ini kita butuh angka 9 itu berapa yang nyala, ya. Yaitu Y1 sama Y4, ya. Yang satu ini nyala, ya. Artinya nyala, yang dipasang, yaitu Y1 sama Y4. Oke, ini dipasang Y1 output, kemudian 4, kemudian output. Oke ya. Nah, sekarang karena harus terjadi di punggung belakang, di tebing belakang dengan tulsa angka 9 ya, di tebing belakangnya angka 9, maka ini kita berikan ditutup dengan one shot falling. Nah, seperti ini. Jadi diluruk ya di belakang. Kalau yang one shot rising ini ketika naik, ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada one shot falling, ada yang shot rising. Ini yang rising ini, jadi ini yang bentuk denyut pulsa. Tapi ini tidak kita butuhkan. Kita butuhnya ini cuma yang tebing belakang, ya. Tebing belakang denyut pulsa. Setelah angka 9 itu tampil sempurna menjelang 10, ini berarti sudah clock ke depan, clock ke CTC. Oke, setelah itu ya, ini kita pasang rang lagi, kemudian kita tekan L, kemudian LLL. Ini jumlahnya ada 4. Oke, Mas. Ini kan yang namanya Y1 sampai Y4 ini sudah dipakai ya. Maka kita pakai selanjutnya Y5, kemudian Y6, Y6 ya. Kemudian 7, 8. Itu ya, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kemudian kita berikan ego sebanyak ini pula sama si loro telu papat 5 ya, ini 4 jumlahnya, 5 4 4 2 ya. Ini kasih berapa, sama dengan, terus bawah sama dengan 2 3 4 5 ya. Sebelahnya yang Y6 ini juga sama dengan, tapi jumlahnya 4, Cirolu. Kemudian sini juga sama dengan Cirolu 4 ya. Kemudian ini 2 sama dengan lagi. Oke. Nah, selanjutnya ini kita tinggal ngapalkan. Tapi namanya bukan C1 tapi C2 ya. Nah, ininya value-nya sama. Nah, ini biar cepat ya. Ini Anda apakan. Ci lumatunga. Rolun nentu pat nentu lunga. Gitu ya. Ci lumatunga. Siji telu papa, siji telu 5 7 sanga. Nah, oke. Ini diapakan. Ci lumatunga. Rolun nentu pat nentu lunga. Ya. Itu yang cara menghafalkan yang ini, yang keren-keren itu seperti itu ya.
Jadi angka itu gampang untuk mengingat. Oke. Nah, kemudian ini kita pasang di sini, tapi namanya ini bukan C1, tetapi apa? Namanya adalah C2. Namanya adalah C2. Oke, kita mulai. C2 tab berapa ini? 1. Betul ya, betul ya. Terus bawahnya C2 tab berapa? Cilu telu. C2 tab ciluma. Ciluma tunga, ya. C2 tab pitu. C2 tab berapa ya? 9. Ciluma tunga. Oke. Kemudian bawahnya pun sama. Rolu tentu. C2 tab 2. C2 tab rolu 23. C2 tab rolu 6. Nah, C2 tab rolu 6 tuh itu. Oke, kemudian berikutnya rolu 6 tuh ini C2 tab rolu 6 tuh 4, 6 tuh berarti ini 4. Oke, C2 tab rolu 4 5. C2 tab 4 6. C2 tab 7. Itu ya. Rolu 6 tuh 4 6 tuh bolu sana. Oke. C2 tab bolu. Kemudian C2 tab 9. Gitu ya. Ini untuk percepatan ya, soalnya saya tidak ganti-ganti nama program, saya cuma set ulang. Tapi Anda diarahkan ini masing-masing program ini berbeda ya nama filenya. Jadi apa yuk? Karena kita belum memasukkan pin pada IO-nya. Ini tadi ya. Ini kita cek. Ini 33, 34, 35, 36. Kemudian 37, 38, 39, 40. Oke. Mulainya kelanjutannya Mas 37, 38, 39, kemudian 40. Oke, ini kita save, kemudian compile, kemudian kita refresh, matikan dulu dengan nyalakan dulu. Nah, sekarang ini sudah jadi ya, counter puluhan sudah nyala, tinggal dipicu oleh angka belakangnya. Oke, 1 berhasil masuk. Oke, 2 dan sebagainya. Oke, ini saat jari untuk bikin yang ratusan, tapi nanti Anda menyelesaikan sendiri ya. Nah, ini caranya ini sama, yaitu kita butuh clock, kemudian CTC, kemudian output Y1 sampai Y4, 42 output. Kemudian ini untuk puluhannya juga sama clock, tapi dipicu oleh angka 9, kombinasi angka 9 dari ini satuan ya. Nah, kemudian
outputnya ini adalah kelanjutan dari ini, tidak boleh menggunakan Y1, 2, 3, 4 lagi, tapi kelanjutannya 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini selanjutnya untuk ratusannya Anda buat rang baru ya. Kemudian sama ini Anda itu menggunakan D, tekan J pada keyboard atau insert CTC. Ini dikasih nama C2. C2 sudah ya, C1, C2, C3. Max value-nya itu juga sama, yaitu 9 gitu ya. C2. Salah, namanya 3 ya, tidak. Ini tapi 3, enter ya. Ini namanya C3. Kemudian ini ya untuk C9-nya, C3 ya, ya counter untuk ratusan. Ini dipicu oleh angka 9 daripada daripada nilai puluhan. Ingat 9 itu ini sama ini loh ya. Ya ujung-ujung dilihat nih 4 desimal ya. 4 ini ya, 4 pin BCD ya, dilihat angka 9-nya ini adalah 1001, Y1 sama Y4 yang dipakai. Intinya ujung sama ujung, tengahnya 2 bolong gitu ya. Nah, kemudian ini kita berikan pula sama ya, kontak sebanyak 2 diisi oleh, kalau ini ujung sama ujung ya, kemudian namanya L5 sama Y8, Y5, 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 Y5. Sorry. Berarti ini Y5, Y5. Put. Ini sama Y8. Output. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Y5, Y8. Jadi kalau misalkan angka 8 ini sudah datang, maka dia itu akan, jangan lupa Anda beri pula bahwa ini kan terpicunya di punggung belakang angka 90-an ya. Maka ini perlu instruksi one shot calling OSF ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini Anda perlu membuat yang sama ya, rang baru itu L. Ini LLL ya. Ini saya anjurkan Anda boleh melanjut 9, 10, 11, 12 dan sebagainya ya. Tapi saya lupa, saya berpedoman ini aja. Kalau saya sih lebih suka pakainya abjad ya. Abjad biar tidak ada nilai puluhan atau kombinasi 2 angka, karena kadang-kadang pernah saya mengalami di sini ya. Di sini ya, misalnya kok ini ada Y-new ya. Y-new itu yang mana? Y-new mana? Y-new, oh ini belum ya. Ada Y-new sebanyak 4 ya. Sorry. Nah, ini nanti harus Anda buat nama juga, tapi saya lebih suka untuk ini A, B, C, D gitu ya. Masalahnya kalau kombinasi ini ya, 2 angka ya, Y1 kemudian ada Y1, ada Y11 atau Y10. Ini saya pernah mengalami ini berdiri di sini ya, di bawahnya ini, bukannya di belakang sini ya. Maka menghindari kekonyolan seperti itu ya,
ini saya pakai ini aja, saya tidak menggunakan Y yang angkanya puluhan ya. Kadang-kadang ini nanti Y10, Y1 kemudian Y10 baru Y2 ya, gitu, atau Y11 baru Y2. Nah, ini kemudian kita masukkan YA, YB, YC, YD ini apa ya, pada terminal berapa. Ini caranya sama dengan ini. Ji lumatunga, rolu nemtu, pat menemtu, lunga, bulu sana. Ya. Tapi di sini pakainya bukan C2 lagi, tapi melainkan apa? C3. Di sini nanti ininya adalah apa ini? Sama dengannya itu adalah pakainya C3, bukan C2 atau C1 lagi ya. Mungkin ini Anda ini harus latihan ya, ini nih dipakai untuk latihan dulu aja, caranya sama dengan ini ya. Ya, pakai jilumatunga, rolonumtu, patmantu, lunga, kemudian ini diterapkan di sini, kemudian diterapkan lagi apa namanya pada sini ya, pada ratusan. Nah, kemudian di sini nanti untuk menghentikan proses saja ini gimana? Aduh, Anda dulu lah. Ini ya. Delete terang dulu. Ya, delete terang. Kemudian tiga, ini sudah kok kacau ini ya, kacau. Wajahnya buruan. Ini sini aja, ini adalah delete terangnya di sini. Kemudian ini pun sama, delete terang. Delete terang, oke. Kemudian insert ya, kita menggunakan kita mau menghentikan angka ya. Kita misalkan pengen menghentikan hitungan pada angka 20 berapa? 23 ya misalnya, angka 23. Ingat-ingat angkanya 23 itu harus berhenti ya. Maka ini detaknya ini harus diberi C ya. Kemudian ini internal relay-nya. Kemudian ini adalah nama R1, R2, R3. 3 ini ada. Ini internal relay. Ini bentuknya ini harus negasi. Oke. Nah, kemudian untuk ini L instruction insert coil ya. Ini adalah Y berapa? Y3 ya. Internal relay 3. Gitu. Nah, kemudian ini kita lihat pada tabel, kita kan mau menghentikan di angka 23. 23 ini adalah angka 2 ini adalah Y2 ya. Kemudian 3-nya ini adalah Y1, Y2. Oke. Kita masukkan dulu. Jumlahnya 3 ya. Lalu yang satuan dulu, kita satuan dulu ya. Sorry. 3 boleh 23, ini bebas lah ya, puluhan dulu bolehnya, sebelah ini dulu. 2 berarti Y2 nya Y2
ini adalah kok ini ya, sorry sebentar, salahnya bukan pakai sama dengan, tapi pakainya kontak, C, ini ya. Ini adalah Y berapa? Y berapa ya? Sorry sebentar. Yang kiri dulu, yang kiri. Yang kanan dulu ya. Yang ini 23. 23 itu adalah yang satuannya ini adalah Y1 sama Y2. Nah, Y1 sama Y2. Kemudian ini angka 2-nya pada ini ya. Y4, Y5, Y6. Ya. Angka 2-nya kan ini ya. Ini mundur ke belakang. Ibarat ini dijejer 2, maka angka 2 ini di sini ya. Berarti ini adalah berapa? Y1, Y2, 3, 4, 5, 6. Y6 ya. Angka 2 Y6. Y6. 6 output pin. Kemudian kita compile dan kita tanam di sini, refresh. Dua puluh tiga. Kalau sudah 23 akan berhenti sendiri. Dua, tiga. Ya, hitungan sudah finish. Nah, ini tadi cara-cara membuat counter puluhan dan menghentikan. Nah, untuk counter ratusan silakan Anda kembangkan sendiri dengan cara yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk pada ini sudah dulu ya. Ini sudah dulu. Kita delete dulu. Kita buang dulu. Ya. Ini kita buang juga. Ini misalnya pada pin 7 ya. X-nya pada pin 7. Kemudian ininya kita sambung lagi. Ini rangkaian robot Mas Mbak. Ini kita kembali pada rangkaian robot. Nah ini sebelum saya mulai, ini saya harap sudah mengerti semua ya. Ini kita buang dulu. Ini kemudian kita ubah menjadi 1. Lihat ya, ini 1 sudah, ini value-nya 1. Sekarang ini menciptakan belokan kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan.
0 itu misalnya untuk kiri dan 1 itu untuk belok kanan. Ini kalau kita simulasi, ya. Aduh. Kalau disimulasi ini akan ikut bergetar. Oh, salah. Kita kasih 500. Ini juga kita kasih 500 sama. Ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini akan belok ke kiri sama kanan, ya. Tapi ini pun acak. Artinya apa? Gerakan ini mungkin ke kiri, mungkin ke kanan. Ya. Saya cuma membekali dari pembuatan random kiri kanan saja. Nah, selanjutnya ini ada suatu tugas buat Anda, yaitu mendesain sebuah robot halang rintang. Terminal yang dikehendaki dilihat, ini terminal 7 untuk sensor halangan atau sensor jarak. Nah, kemudian 15, 16, 17, 18 ini untuk driver motornya. Ya. Nah, kemudian cara kerja robot ini, awal dia itu, nah ini yang soal tentamen ya, Mas Mbak. Perhatikan, ini soal tentamen. Seandainya Anda itu bisa mengerjakan secepatnya, maka Anda dinyatakan lulus, ya, MK Robotik pada hari ini juga, pada malam ini juga. Nah, kemudian nilainya itu adalah, ya, A. Nilainya A. Ya. Anda sudah lulus dengan nilai A tanpa melalui UTS walaupun sudah, ya, tapi nilai-nilai itu nanti akan terbawa sendiri, ya. Nah, tanpa melalui UAS dan sebagainya, tapi sudah diwakili oleh tentamen ini, ya. Maka silakan Anda simak yang tadi, ya. Nah, kemudian Anda kerjakan ini. Nah, kemudian batasannya ini adalah hari Senin pagi, ya. Weekend ini Anda lembur. Nah, bagi Anda yang sudah menemukan kuncinya, ya kalau bisa langsung sampaikan saja dan jangan beritahukan kepada yang lain. Karena apa? Jumlahnya yang tentamen yang lulus ini saya beri batasan, ini kelas ini cuma 1 orang, ya. Jadi tidak ada model kerjasama. Nanti ada 10 orang kerjasama, nanti langsung A semua tanpa melalui tes, itu tidak begitu maksudnya, ya. Jadi cuma 1 kelas itu 1 orang. Jika sudah lulus, maka sudah, yang lain ini harus melalui prosesi pada umumnya. Gitu, ya. Oke. Ini saya ulangi ya untuk soalnya. Mula-mula robot itu berjalan ke depan. Kemudian dihalangi, maka robot itu berhenti, kemudian belok ke salah satu arah selama 2 detik. Mungkin kiri, mungkin kanan. Oke. Dan jika dihalangi lagi, maka dia itu pun akan berhenti dulu dan bergeraknya itu belok, entah kiri entah kanan, ya. Nah, tergantung, ya. Dan ini pun tidak bisa dijadikan patokan, nanti kamu bikinnya yang robot yang belok kanan terus atau belok kiri terus, itu enggak, ya. Sampai kelihatan nilai acaknya, ya. Kadang ini untuk dihalangi, kemudian belok kiri, kemudian dihalangi lagi, kemudian belok kanan, gitu, ya. Silakan mungkin
ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Monggo. Pak, saya mau nanya, Pak. Untuk perbandingan waktu dari Proteus sama LD Micro itu 1 banding berapa, Pak? 1:10, Mas. Satunya yang di Proteus berarti, Pak. 1:10. Iya. Oh, enggak. Pokoknya Anda setting waktu LD mikronya itu lebih sedikit daripada waktu untuk yang ini. Misalkan Anda setting 50 ya, waktu timer 50 pada LD mikro, maka akan tampil di Proteus itu 500 milisekon ya, setengah detik. Tapi Anda kalau misalkan setting 500 pada 500 ini kan berarti 500 milisekon pada apa tuh? LD Micro. Pada LD. LD mikro, maka akan muncul 5 detik pada ini, pada Proteusnya. Oke, Pak. Gitu. Ada lagi?